Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dengan Sidik Setiawan. Pertama kali saya mendoakan semoga rekan-rekan yang menonton video ini dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, aman, dan sejahtera. Amin. Hari ini saya ingin membuat video. Video ini bisa dibilang adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang sudah saya upload ke YouTube ya, tentang proses perawatan atau perbaikan mobil Mas Sony Setiawan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sebelumnya sudah menonton video saya, karena saya melihat tanggapannya positif ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan terus terang saya selalu memperhatikan kolom komentar di video itu ya. Saya perhatikan dan saya membaca semua komentar-komentar yang sudah rekan-rekan sampaikan di kolom komentar. Ada beberapa komentar yang menanyakan mengenai rincian biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses servis dan juga perbaikan mobil Mas Sony Setiawan. Nah, terus terang dari komentar itu saya jadi tertarik ya untuk melanjutkan videonya untuk menjelaskan mengenai rincian biaya yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah selesai ya. Kita lakukan servis dan perbaikan. Jadi siang ini saya berencana untuk melakukan test drive ya, guna memastikan lagi apakah masih ada permasalahan yang terjadi pada mobil ini atau tidak ya. Jadi nanti setelah selesai test drive saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai rincian biaya perbaikan yang sudah kita keluarkan ya. Nah, sebelum video ini saya teruskan, saya mohon bantuan dari rekan-rekan ya untuk memberikan like dan subscribe channel video saya sehingga saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lain yang mungkin bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar mobil Ford dan juga mobil double cabin ya. Oke, kita pergi test drive dulu. Oke, saya masuk dulu. Oke. Wah, ini BBM-nya udah low ini ya. Jadi sistem memprediksi dari BBM yang sisa saat ini di kendaraan itu sanggup menempuh jarak sekitar 71 km lagi sampai dengan BBM ini habis. Jadi di informasi ini kalau BBM-nya sudah low, sudah diinformasikan berapa jarak tempuh yang bisa dicapai dengan sisa bahan bakar yang ada di tangki. Nah, jadi nanti nggak apa-apa, nanti kita isi ya bahan bakarnya supaya nanti pada saat proses test drive bisa berjalan dengan lancar. Kita keluar dulu dari area kerja, area stallnya. Oke. Jadi kemarin pas saya buat video yang sebelumnya kemarin,
saya ada berikan informasi ke Mas Sony. Jadi Mas Sony bilang itu dibuatin video dalam mobilnya, dicek apa-apa saja yang ada di dalam mobil, dibuatin videonya Mas. Nah nanti kalau saya ada waktu, saya buatkan video yang diminta oleh Mas Sony ya. Sekarang kita coba test drive dulu. Oke, sip. Oke, kita tes dulu. Ini kebetulan SPBU nggak jauh ya dari sini. Jadi nanti kita isi BBM dulu. Nah itu SPBU ya. Kita isi BBM dulu. Nah nanti BBM yang kita isi untuk mobil ini kita pakai biosolar aja. Harga seliternya di Pekanbaru biosolar itu 5.150 ya. Nah ini karena di SPBU, saya matikan dulu ya kameranya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita sudah siap isi BBM. Selanjutnya kita lakukan test drive ya. Nah ini posisi saya saat ini berada di Jalan Riau, Kota Pekanbaru. Kita ke kiri. Nah ini kita masuk Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Kita mulai test drive ya. Nah kemarin Mas Sony itu kan sampaikan kendala-kendala yang ditemui selama perjalanan untuk mobil ini. Jadi kendala utama yang ditemui itu rem depan sebelah kiri itu seperti terasa lengket ya. Lalu rem depan sebelah kanan itu bunyi. Pada saat direm itu setirnya agak kurang stabil. Nah kemarin setelah kita periksa kondisi remnya, yang kanvas rem belakang memang sudah kita ganti baru karena kondisi kanvas remnya tipis. Dan rem depan itu kondisinya yang sebelah kanan itu disc brake-nya sudah aus. Kemarin saya sudah jelaskan. Dan rem depan sebelah kiri itu piston dan pen kalipernya macet. Itu sudah kita tangani dengan cara kita ganti piston, seal, dan juga pen kalipernya ya. Jadi nanti saya test drive ini saya coba pastikan lagi apakah keluhan dari rem itu sudah bisa teratasi dengan baik ya. Dan untuk masalah suspensi itu kemarin keluhan yang disampaikan itu agak bunyi ya. Jadi kemarin kita sudah ganti beberapa komponen suspensi, seperti kita ganti bushing upper arm depan kanan kiri dan bushing lower arm depan kanan kiri ya. Bushing per belakang juga sudah kita ganti kanan kiri ya. Nah, nanti kita coba tes, kita pastikan apakah komponen part yang kita ganti itu kondisinya sudah benar-benar sempurna atau masih ada permasalahan yang kita temukan.
Jadi mobil ini kan kemarin ada melakukan pergantian bushing upper arm depan kanan kiri dan juga bushing lower arm depan kanan kiri. Nah, untuk mobil yang sudah melakukan pergantian bushing itu sangat direkomendasikan untuk melakukan sporing ya, agar kondisi dudukan roda depan itu benar-benar bisa tegak lurus sempurna sesuai dengan standar pabrik ya. Karena kalau tidak dilakukan sporing, efeknya bisa menyebabkan roda depan atau ban depan itu kondisinya aus ya. Itu sebabnya kemarin kita juga sudah lakukan sporing untuk mobil ini. Ya, ini nanti kita tes hasil sporingnya apakah sudah sesuai atau masih ada permasalahan ya. Ini saat ini saya berada di Simpang 4 Mall SKA Kota Pekanbaru. Ya, nanti kita belok ke kanan ya. Mungkin kalau kita sharing ya, apa sih yang dicek atau apa sih yang diamati pada saat melakukan tes mobil atau test drive. Nah, ini saya berbagi dari pengalaman saya pribadi. Pada saat saya melakukan test drive itu saya fokus dulu pada permasalahan yang terjadi pada kendaraan. Apa permasalahannya ya? Kalau masalahnya mesin ya berarti kita fokus dulu pada mesin. Kalau masalahnya ada pada transmisi ya fokus dulu pada transmisi dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya itu semua sudah ya bisa dilanjut ke yang lain ya. Atau kalau misalnya secara umum saya bisa bilang secara urutan ya, saya biasanya lebih sering melihat kondisi dari performance mesinnya dulu, responsif mesinnya ya seperti apa, di RPM rendah seperti apa, RPM tinggi seperti apa, suara mesinnya terdengar seperti apa, lalu pada saat perpindahan gigi ya di transmisinya itu gimana ya, terus juga performance rem ya, rem seperti apa. Nah, juga kestabilan setirnya ya, pada saat kita sedang berkendara bagaimana kestabilan setir, terutama di kecepatan menengah dan juga kecepatan tinggi. Itu kestabilan setirnya gimana, ada goyang apa enggak gitu kan. Suspensi juga bisa dicek ya pada saat jalan, baik itu di jalan rata ataupun jalan yang berlubang. Itu gimana kondisi suspensinya, ada bunyi enggak. Nah, itu perlu diamati juga selama proses test drive ya. Oke, test drive-nya sudah selesai ya. Jadi tidak ada ditemukan kendala lagi ya. Jadi semuanya sudah aman ya, sudah sempurna. Selanjutnya nanti kita balik ke ini bengkel. Saya akan jelaskan mengenai rincian biaya perbaikan mobil Masoni yang kemarin kita sudah lakukan. Ya, saya akan jelaskan satu persatu dan nanti juga akan saya sebutkan berapa total biaya perbaikan yang sudah kita keluarkan untuk mobil Masoni Setiawan ya. Sekarang kita perjalanan menuju ke bengkel resmi Ford Pekanbaru. Nah, sekarang kita sudah sampai di bengkel resmi Ford Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian biaya perbaikan mobil Masoni Setiawan ya. Saya masukkan dulu ke lift.
Oke rekan-rekan, tadi proses test drive sudah selesai saya lakukan. Selama proses test drive tersebut, saya mengamati dan saya merasakan tidak lagi ada masalah yang terjadi di mobil ini. Kondisi mesin normal, perpindahan gigi pada transmisi normal, lalu performance rem kondisinya juga sudah normal, kestabilan suspensi, setir juga kondisinya sudah normal ya. Untuk selanjutnya, saya akan coba menjelaskan secara detail kepada rekan-rekan semua mengenai rincian biaya servis dan perbaikan yang sudah dilakukan untuk mobil Ford Ranger milik Mas Sony Setiawan ya. Nah, hal yang perlu diingat adalah seluruh komponen spare part yang kita ganti pada mobil Mas Sony Setiawan itu semuanya menggunakan spare part original dari Ford ya. Jadi semua spare part yang dipakai di mobil ini dalam proses servis dan perbaikannya kita menggunakan genuine part Ford. Oke, kita mulai dulu dari area mesin. Nah, ini di depan kita sudah saya siapkan contoh spare part baru yang kita ganti untuk mobil ini ya. Tujuannya adalah supaya rekan-rekan lebih mudah memahami seperti apa bentuk spare partnya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu harga dari spare part ini ya. Kita mulai dulu dari mesin. Ya, mesin mobil ini mesin diesel 2200 cc. Kapasitas oli mesin mobil ini adalah 8,5 liter ya. Pada saat servis kita melakukan pergantian, jadi siapkan oli lebih kurang 8,5 liter dengan pergantian oli filter ya. Nah, sekedar informasi saja, pihak engineer Ford itu menyediakan dua versi oli untuk mobil ini. Yang pertama, oli mesin diesel SAE 5W30 dan yang kedua, oli mesin diesel dengan SAE 10W30. Kalau rekan-rekan bertanya, kenapa sampai disediakan dua versi SAE oli untuk mesin ini? Yang pertama, faktor bahan bakar. Jadi, apabila kendaraan ini dioperasikan di area yang memiliki kandungan bahan bakar tingkat sulfurnya di bawah 350 ppm, maka bisa menggunakan oli mesin diesel SAE 5W30. Namun, apabila kendaraan ini dioperasikan di area yang memiliki kualitas bahan bakar buruk dengan kandungan sulfur di bahan bakar itu di atas 350 ppm, maka pihak Ford menyarankan menggunakan oli mesin SAE 10W30. Nah, kemarin oli mesin yang kita ganti untuk mobil ini kita gunakan SAE 10W30 dengan API CH4 ya. Jadi oli mesin yang diganti 8,5 liter berikut dengan filter oli. Jadi kalau dikali itu pembulatan misalnya 9 liter kali 120.000, artinya untuk pergantian oli mesin saja itu di angka 1.080.000 untuk oli mesinnya ya. Selanjutnya kita beralih ke filter oli. Ini dia bentuknya. Ini filter olinya. Ini part numbernya ya. Ya. Harga filter oli ini 125.000. Selanjutnya kita beralih ke saringan bahan bakar. Ini dia posisinya di sini. Ini dia isinya, ya. Ini bentuk fisiknya, saringan solar. Ini kalau kendaraan dioperasikan di daerah yang memiliki kandungan bahan bakar buruk, ini rajin-rajin diganti supaya injektornya tidak rusak, ya. Ini kemasannya, ini part numbernya ya. Elemen full filter. Harganya ini 480.000 ya, harga saringan solarnya 480.000. Selanjutnya kita beralih ke saringan udara mesin ya. Ini bentuk fisiknya seperti ini ya. Kemarin kita ganti. Ini part numbernya. Harga saringan udara mesin ini adalah 510.000 ya.
harganya 510.000. Oke. Untuk area mesin sudah selesai semua ya, saya jelaskan. Karena yang diganti di area mesin hanya oli mesin, filter oli ya, saringan solar dan saringan udara mesin. Ini yang kita ganti dari area mesin ya. Nah, selanjutnya kita mereview bagian suspensi kolong ya. Saya nanti naikkan dulu mobilnya, nanti saya akan ngolong, saya jelaskan satu persatu. Untuk contoh spare partnya pun saya sudah siapin ya. Ditunggu sebentar, saya naikkan dulu mobilnya. Oke, ini sudah naik mobilnya. Saya akan ngolong, saya jelaskan satu persatu harga spare part yang kita ganti untuk suspensi kolong ya. Saya mulai dulu dari disc brake, karena disc brake depan kanan atau piringan cakram rem depan kanan ini kemarin kita ganti ya. Harganya itu berapa? Harganya untuk disc brake itu 1.600.000 ya. Ini piringan cakram ini harganya 1.600.000 untuk satu sisi saja. Lalu kita ke bushing upper arm. Saya ambil contohnya dulu ya. Nah, bushing upper arm ya. Ini ada bushing di sini. Di sini ada bushing lengan ayun atas ya. Ini ada bushing di sini, bentuknya seperti ini. Di sini satu, di sini satu. Ya. Satu bushing ini harganya 446.000. Diganti dua, satu sisi sebelah kanan, dan diganti dua, satu sisi sebelah kiri. Artinya ada 4 yang kita butuhkan untuk bushing ini. Harga satu bushing 446.000 dikali 4, 1.784.000 untuk pergantian bushing upper arm ya. Kita pindah ke bagian bawah sekarang. Nah, tadi upper arm, sekarang lower arm ya, lengan ayun bawah ya. Ini juga ada bushingnya. Bushingnya itu seperti ini bentuknya ya. Posisinya ada di sini, dan di sana satu, di belakang satu, di sini satu ya. Nah, bushing lower arm ini harganya untuk yang bagian depan ini 558.000, kanan kiri kita ganti. Jadi satu sisi ini 558.000, jadi butuhnya dua untuk kanan kiri. Artinya biayanya adalah 1.116.000. Sini satu, di sini satu. Biaya dua ini 1.116.000. Nah, bushing lower arm yang bagian belakang juga membutuhkan dua untuk kanan kiri. Itu harganya satu buahnya 572.000 ya. 572.000. Artinya kalau diganti dua kanan kiri itu harganya adalah 1.144.000 untuk bushing lower arm bagian belakang kanan dan kiri ya. Selanjutnya kita ke ball joint ya. Ball joint itu yang mana? Yang ini. Nih. Bentuknya itu seperti ini. Ya. Ini kita ganti kanan kiri. Satu ball joint ini harganya adalah 831.000 ya. Satu ball joint ini harganya 831.000. Ini part numbernya. Ya. Jadi kita ganti kanan kiri, itu total biayanya 1.662.000 ya untuk kanan kiri. 1.662.000 ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke seal drive shaft ya. Ini dia. Ya. Ini kemarin di sini ada seal ya, yang saya bilang ada rembesan oli di sini, saya ganti sealnya. Ini bentuk sealnya. Harga sealnya ini ya adalah 213.000, kita ganti satu buah. 213.000 kita ganti satu buah. Di sini posisinya. Ini barangnya contohnya. Ya. Selanjutnya untuk rem depan itu
kemarin ada problem di rem depan kiri ini kan lengket. Nah, ini piston remnya kita ganti. Di dalam ini ada piston rem seperti ini bentuknya. Ya. Kita ganti 2 plus seal-sealnya kita ganti. Harganya ini 707.000 sudah satu set. Ya, ini kita ganti di dalam ini. Ya, ini dia barangnya. Contohnya. Ya. Lalu pen kaliper, ya. Pen kalipernya ini dia contohnya. Di sini, ya. Ini ada pen kaliper. Ini kita ganti. Ini dia contoh barangnya. Harganya ini ya adalah 344.000 ya. Satu set ini harganya 344.000 ya. Lalu kita bergeser ke belakang. Nah, ini kanvas rem belakang kemarin kita ganti. Ini contoh barangnya. Ya, ini part numbernya. Kita ganti. Harga kanvas rem belakang ini satu set itu 2.243.000 satu set untuk kanan kiri. 2.243.000. Selanjutnya kita bergeser ke sini. Bushing per ya. Ini dia bushing pernya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang pendek ini untuk di sini ya. Untuk di sini ya ada 2 ya. Yang panjang untuk di atasnya. Ya. Yang panjang ini harganya 45.000 satu buah. Kita butuhnya 4 karena untuk kanan kiri. Jadi totalnya 180.000. Sementara yang pendek ya, bushing per yang pendek ini harganya 35.000, 4 buah jadinya 140.000 ya. Jadi itu harga dari spare part untuk bushing per belakang. Nah, apalagi selebihnya oli gardan ya. Oli gardan kemarin kita ganti 80W90, harganya itu 68.000 kali 3 liter, lebih kurang sekitar 204 ribuan lah ya. Ini kemarin kita ganti oli gardannya. Lalu kita filter AC kemarin kita ganti. Filter AC itu posisinya ada di dalam dashboard sini. Ini contoh barangnya. Ini contoh barangnya. Filter AC ini kemarin kita ganti. Harga filter AC-nya ini 251.000 ya. Contohnya. Wiper kemarin kita ganti juga, wiper blade kaca depan. Ini kita ganti, harganya itu yang sebelah kanan itu harganya 250.000 yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri harganya 231.000 ya. Nah, mungkin sudah semua ya. Oke, mungkin cukup ya. Jadi sudah secara detail saya jelaskan satu persatu harga dari spare part dan oli yang sudah diganti untuk proses servis dan perbaikan mobil Mas Sony Setiawan. Nah, adapun total biaya yang sudah kita keluarkan untuk proses servis dan juga perbaikan mobil Mas Sony Setiawan adalah 16.400.000-an ya untuk spare part dan juga oli ya. Jadi kalau bicara mengenai masalah mahal atau murah itu kita tinggal melihat dari sudut pandang mana ya. Lebih kurang itu yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Saya mohon bantuan dari rekan-rekan untuk berikan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Next, insya Allah saya akan buatkan video-video lain yang mungkin bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat rekan-rekan ya. Nah, jika ada pertanyaan, ada input atau saran, silahkan diketik di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Sebagai penutup, saya mendoakan rekan-rekan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat
diberikan keamanan, diberikan kelancaran rezeki dan kesejahteraan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.